Oke, gimana kalau hari ini kita coba bongkar skripsi setebal 80 halaman? Kedengarannya berat ya, tapi tujuannya menarik banget. Kita mau lihat gimana 4 ayat Al-Quran yang udah berumur ratusan tahun, ternyata bisa ngasih kita model pendidikan yang, wow, super relevan buat zaman sekarang. Langsung aja kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang jadi inti penelusuran kita kali ini. Mungkinkah ya, cuma dari 4 ayat, sekali lagi, 4 ayat kuno, kita bisa loh merumuskan kembali pendidikan modern? Apa benar masih ada relevansinya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi titik awal dari skripsi ini tuh kuat banget. Al-Quran katanya itu bukan cuma sekadar kitab suci, tapi lebih dari itu, ia adalah panduan hidup yang lengkap, semacam tolak ukur biar kita nggak salah jalan. Nah, dari sinilah semua argumen tentang pendidikan yang akan kita bahas ini berakar. Terus kenapa sih penelitian ini penting? Nah, menurut penulisnya, ada semacam lubang dalam pendidikan kita sekarang. Coba deh kita pikirin, pendidikan modern itu kan jago banget ya, bikin kita pintar, ngasah otak sampai tajam. Tapi, kadang-kadang bagian pembentukan karakter dan hati itu kayak ketinggalan. Nah, lubang inilah yang coba diisi oleh skripsi ini. Dan biar jelas, yang kita bedah ini bukan sekedar opini di internet ya, ini adalah sumber kita. Sebuah skripsi beneran dari tahun 2018, hasil penelitian dari seorang bernama Sohibul Hikayat. Jadi, ini adalah analisis akademis yang serius dan terstruktur. Oke, sekarang ayo kita ambil kaca pembesar kita. Dari Al-Quran yang begitu luas, kita akan zoom in, benar-benar fokus ke beberapa baris spesifik yang jadi jantung dari seluruh analisis ini. Dan fokusnya ini luar biasa spesifik, bukan satu Al-Quran, bukan juga satu surat penuh, tapi cuma 4 ayat. Ya, 4 ayat saja dari surat Al-Anfal. Pasti kita jadi penasaran kan, apa sih istimewanya 4 ayat ini sampai bisa jadi fondasi untuk sebuah konsep pendidikan yang utuh? Sebelum kita kupas artinya, mari kita lihat dulu sumber aslinya. Inilah teks yang dianalisis begitu dalam oleh penelitinya, kata per kata, untuk menemukan nilai-nilai berharga di dalamnya. Nah, ini terjemahannya. Awalnya kan terdengar spesifik ya tentang harta rampasan perang. Tapi, coba perhatikan, ayat ini dengan cepat berbelok ke tema yang jauh lebih dalam dan universal. Tentang takwa, tentang memperbaiki hubungan antar sesama, dan tentang ketaatan. Dari sinilah, dari peralihan inilah, semua nilai pendidikan itu digali. Dan hasilnya, wow, analisis yang mendalam ini bukan kaleng-kaleng. Penelitinya, Sohibul Hikayat, berhasil lulus dengan predikat cum laude, IPK-nya 3,96. Ini jadi bukti kan betapa serius dan berkualitasnya karya yang lagi kita bongkar ini. Oke, setelah analisis yang begitu detail, apa sih sebenarnya yang ditemukan? Inilah dia, harta karunnya. Inilah 5 pilar pendidikan yang berhasil diungkap dari 4 ayat tadi. Dan ini dia kelima pilar itu. Dari 4 ayat tadi, skripsi ini merumuskan ada 5 nilai pendidikan yang fundamental. Keimanan, ketakwaan, ibadah, akhlak, dan sosial. Dan yang penting, kelimanya ini bukan daftar biasa loh, mereka saling terkait dan membangun satu sama lain untuk membentuk manusia seutuhnya. Yuk kita lihat satu persatu lebih dekat. Yang pertama, keimanan. Ini fondasinya, akarnya. Anggap aja ini dasar dari sebuah bangunan. Tanpa keyakinan yang kokoh sama Tuhan dan utusannya, pilar-pilar lain nggak akan bisa berdiri tegak. Bisa dibilang, inilah jawaban dari pertanyaan, kenapa kita harus belajar? Lanjut ke pilar kedua, ketakwaan. Nah, kalau keimanan tadi itu keyakinan di dalam hati, ketakwaan ini adalah manifestasinya. Jadi, ini soal kesadaran kita akan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Kesadaran inilah yang membentuk niat di balik tindakan kita, mengubah hal biasa jadi luar biasa. Inilah pendidikan tentang niat. Pilar ketiga, ibadah. Nah, disinilah keyakinan dan niat tadi diwujudkan, jadi aksi yang nyata dan disiplin. Contoh utamanya, seperti yang disebut di skripsi ini, adalah sholat. Ini adalah latihan rutin yang mendidik kita soal fokus, disiplin, dan menghubungkan keyakinan yang abstrak dengan praktek yang konkret. Ini adalah pendidikan lewat aksi. Sekarang, ini bagian yang menarik banget. Pendidikan itu ternyata nggak berhenti di hubungan kita dengan Tuhan aja, tapi harus keluar. Pilar keempat ini adalah akhlak. Ini soal gimana kita membawa iman, takwa, dan ibadah kita ke dalam interaksi dengan orang lain, lewat kebaikan, lewat kasih sayang. Bisa dibilang, inilah ujian sesungguhnya dari pendidikan kita. Dan pilar terakhir yang melengkapi semuanya, sosial.
Kalau akhlak tadi soal karakter, pilar sosial ini adalah wujud nyata karakter itu di masyarakat. Jadi, tujuan akhir pendidikannya adalah menciptakan individu yang nggak cuma baik untuk diri sendiri, tapi juga punya tanggung jawab sosial dan aktif berkontribusi untuk orang banyak. Misalnya, dengan berbagi. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita gabungkan? Sekarang coba kita zoom out lagi. Kita lihat gambaran besarnya, gimana kelima pilar ini membentuk sebuah konsep pendidikan yang jauh lebih dari sekedar belajar di kelas. Intinya begini, kelima nilai ini bukan daftar yang terpisah-pisah, mereka itu satu kesatuan, sebuah alur yang utuh, mulai dari iman sebagai fondasi, lalu ketakwaan sebagai niat, kemudian ibadah sebagai praktiknya. Dari situ, terbentuklah akhlak atau karakter, yang pada akhirnya diwujudkan dalam nilai sosial atau kontribusi buat komunitas. Lengkap kan? Ini model pengembangan manusia seutuhnya. Jadi, inilah kesimpulan paling kuat dari skripsi ini. Pendidikan sejati itu ternyata bukan cuma soal mengisi kepala dengan informasi, tapi ini adalah sebuah proses yang menyatukan semuanya: pengetahuan, iman, karakter, sampai tanggung jawab sosial. Tujuannya satu, membentuk manusia yang utuh. Dan untuk menutup pembahasan kita, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di zaman yang serba canggih dan terus berubah ini, gimana caranya sebuah teks yang usianya sudah 1400 tahun lebih ternyata bukan cuma relevan, tapi bahkan bisa menawarkan semacam peta jalan untuk masa depan pendidikan kita? Coba kita pikirkan.